Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa
هدى ورحمة للمؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قال: فمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakoharannya Allah Subhanahu wa taala, kemahaazimannya Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita untuk bersimpuh duduk dengan khusyuk di tempat yang sangat mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya hamba Allah yang di akhir hayatnya selalu mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bagaimana umatku kelak ya Allah? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang pantas untuk mendapatkan salawat dari kita. Salawat jamak dari salah. Salah artinya doa. Salawat maknanya adalah doa atau untayan-untayan doa yang terindah untuk makhluk yang paling mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini benar-benar mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rukun dari khutbah adalah menyampaikan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ikrarkan 14 abad yang lalu. Wasiat yang setiap khatib selalu diwajibkan untuk menyampaikan di atas mimbar beliau masing-masing. Apa wasiatnya? Wahai kaum muslimin, kerjakan seluruh perintah Allah diikuti dengan rasa cinta dan kesadaran, dan tinggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan rasa takut. Wasiat ini berlaku untuk istri kita yang ada di rumah dan anak perempuan kita yang tidak diwajibkan untuk salat Jumat. Wasiat ini berlaku bagi sesiapa yang Allah berikan amanah memiliki anggota bawahan tim. Sampaikan ini kepada orang-orang yang terdekat di antara kita, tim kita, karyawan kita, bawahan kita, atasan kita. Wasiat ini berlaku untuk mereka. Mudah-mudahan di atas mimbar ini betul-betul menjadi hujjah bagi kita semua dan bagi khatib secara pribadi bahwa wasiat Rasulullah SAW telah tersampaikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat dan mulia ini sama-sama khatib mengajak untuk kita mengambil satu disiplin keteladanan yang baik dari seorang hamba Allah yang terkenal dengan kebijaksanaannya, alim faqih luar biasa, kecerdasan seluruh manusia mengakuinya. Dialah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i,
salah satu imam dari 4 imam mazhab yang sangat terkenal. Lahir di Gaza. Ya, Gaza, atau yang kita kenal dengan Gaza, Filistin, yang hari ini bumi yang sangat mulia ini sedang porak-poranda, penuh dengan kesedihan dan kezaliman. Filistin. Imam Asy-Syafi'i lahir dari tanah ini, lahir dari negeri ini, Gaza, Filistin. Lahir tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Dibawa ibundanya hijrah ke kota Makkah. Dari kota Makkah beliau hijrah ke kota Madinah. Dari kota Madinah beliau diajak hijrah ke Irak, Baghdad. Dari Baghdad beliau hijrah ke Yaman. Dari Yaman beliau hijrah ke Mesir. Dan di sanalah keluar kitab-kitab yang masyhur, kitab-kitab yang sampai sekarang abadi. Di Irak Qaulul Qadim, di Mesir Qaulul Jadid, atau yang kita kenal dengan kitab Al-Dan Ilmu Fiqh. Imam Asy-Syafi'i, imam yang sangat masyhur, terkenal dengan kebijaksanaan dan hikmahnya. Satu masa Imam Asy-Syafi'i memang hidup di masanya Khalifah Harun Ar-Rasyid, kekhilafahan Abbasiyah. Seorang khalifah dia, ulama dia, terkenal dengan kealimannya. Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintahkan putranya untuk mengambil hikmah, adab, ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i. Wahai putraku, pergilah engkau kepada Syafi'i, ambil adab, akhlak dan ilmu darinya. Maka pergilah putranya Khalifah kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sudah mengetahui akan hal ini. Masuk ke kediaman Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apakah engkau anak Khalifah? Na'am ya Imam. Ta'al ya bunayya, sini, kemari. Mendekatlah putranya Khalifah. Ketika mendekat kepada Imam Asy-Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i menampar wajahnya anak Khalifah. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Khalas intaha ad-dars hadzal yaum." Wahai anak Khalifah, habis pelajaran hari ini. Ulama, ini pelajaran hari ini. Pulang putranya Khalifah dalam keadaan sedih dan bertanya-tanya, kenapa Imam Asy-Syafi'i melakukan ini? Lalu putra Khalifah ini datang kepada ayahandanya, wahai ayahanda, sesungguhnya aku dipukul oleh Imam Asy-Syafi'i. Terkejut dan tersenyum Khalifah. Apakah engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, wahai putraku? Kalla summa kalla, tidak sama sekali, wahai. Apakah engkau memperlakukan atau memperbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak, wahai ayahanda. Dan apa yang dikatakan putranya Khalifah, wahai ayahanda, panggil Imam Asy-Syafi'i ke sini supaya kita tahu apakah gerangan yang membuat Imam Asy-Syafi'i melakukan itu. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid, tidak wahai anakku, kita adalah murid Imam Asy-Syafi'i, maka kita yang harus datang kepada Imam Asy-Syafi'i. Singkat cerita, datang Khalifah dan putranya kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian mereka datang, Imam Asy-Syafi'i tersenyum. Harun Ar-Rasyid sebagai Khalifah dan sebagai ayah mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Imam, tentu engkau tahu apa tujuan kami datang ke sini. Kami hanya ingin mengkonfirmasi, dan kami tahu pasti ada dars dan hikmah yang sangat besar di belakangnya. Apakah gerangan yang membuat Imam Asy-Syafi'i memukul putra? Lalu Imam Asy-Syafi'i tersenyum seraya memanggil putra Khalifah. Ta'al ya bunayya, kemari wahai anakku. Duduklah putra Khalifah di samping Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, wahai Khalifah, ketahuilah sesungguhnya putramu ini adalah anak yang baik. Dan aku tahu suatu saat dia akan menggantikanmu sebagai khalifah. Benar aku telah memukulnya, benar aku telah menzaliminya, agar ia tahu bagaimana rasanya dizalimi dan dianiaya.
Kelak ketika dia menjadi seorang khalifah, aku ingin mengingatkan kepadanya, jangan sekali-kali engkau zalim dan aniaya. Aku ingin mengajarkan kepadanya bagaimana sakit dan perihnya dizalimi dan dianiaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Syafi'i, orang yang penuh dengan kebijaksanaan, orang yang penuh dengan keilmuan, orang yang sangat faqih dan alim, memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada putra khalifah yang kelak akan menggantikan khalifah ayahanda. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita zalim dan aniaya. Dalam agama kita paling tidak ada 3 golongan orang yang zalim dan aniaya. Yang pertama adalah orang yang zalim serta aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk aniayanya? Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, zalim dan aniaya kepada saudara sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, faman kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Perhatikan jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada di antara kalian yang berlaku aniaya kepada saudaranya, baik dari segi kemuliaan saudaranya atau apapun sesuatu yang berkaitan dengan saudaranya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya hari ini juga minta dihalalkan dari saudara. Sebelum datang masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Masa apa itu? Hari kiamat. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Apabila dia memiliki amal yang saleh, maka amal yang saleh itu akan diambil oleh orang yang ia aniaya atau ia zalim. Fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila dia tidak memiliki amal yang baik, maka seluruh keburukan orang-orang yang dizaliminya akan ditimpakan kepada orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, berbuat aniaya dan zalim kepada dirinya sendiri. Apa bentuknya? Menyia-nyiakan nikmat Allah, menyia-nyiakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Wasihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrika. Masa kayamu dan mampumu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datang kematian.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuliakan-Mu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya dan kotornya jiwa kami ya Allah. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kealpaan setiap amal-amal kami yang sangat kurang dan buruk ya Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lah, barang siapa yang Engkau beri hidayah ya Allah, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyesatkan kami ya Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan apabila Engkau telah sesatkan ya Allah, tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan hidayah kepada kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menegaskan dan menguatkan kembali untuk kita muhasabah. Jangan sekali-kali kita berlaku aniaya dan aniaya kepada Allah, aniaya kepada sesama, dan aniaya kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan orang-orang yang zalim dan aniaya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansurhum ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma arhamhum ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.